Ada orang yang datang ke hidup kita bukan dengan cara yang dramatis. Bukan lewat pertemuan yang luar biasa. Bukan juga lewat kebetulan yang terasa seperti takdir. Kadang mereka hanya duduk di meja yang sama setiap pagi, memesan kopi yang sama, lalu perlahan menjadi alasan mengapa sebuah tempat terasa seperti rumah. Di kota kecil bernama Tanjung Biru, Iwan menjalani hidup yang tenang. Usianya 28 tahun. Ia bekerja sebagai desainer UI freelance dari rumah tua peninggalan kakeknya yang berdiri tidak jauh dari pantai. Hidupnya sederhana. Pagi bekerja, sore berjalan menyusuri pesisir, malam menyelesaikan revisi dari klien yang datang dari berbagai negara. Tidak banyak yang berubah dari hari ke hari. Sampai suatu pagi, seorang perempuan mulai rutin datang ke kafe kecil yang menghadap laut. Namanya Nana, 26 tahun. Seorang editor naskah yang baru pindah dari Jakarta. Ia memilih meninggalkan hiruk-pikuk kota besar karena lelah hidup dalam kecepatan yang tidak pernah memberinya waktu untuk bernapas. Awalnya mereka hanya saling mengangguk, kadang saling tersenyum, kadang bertukar komentar singkat tentang cuaca atau ombak yang sedang tenang. Namun seperti air laut yang perlahan mengikis batu karang, kebiasaan kecil itu diam-diam mendekatkan mereka. Beberapa minggu kemudian mereka mulai duduk di meja yang sama. Laptop terbuka, kopi mengepul, dan laut menjadi latar dari hari-hari mereka. Tanpa disadari, mereka menjadi saksi perjuangan satu sama lain. Saat Iwan sedang mengejar proyek besar yang bisa mengubah karirnya, Nana adalah orang yang mendengarkan semua ide dan kegelisahannya. Saat Nana menghadapi tenggat pekerjaan yang terasa mustahil diselesaikan, Iwan selalu menyediakan waktu untuk menemaninya bekerja sampai matahari tenggelam. Hari-hari berlalu menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Dan tanpa perlu banyak kata, keduanya tumbuh menjadi tempat pulang yang nyaman bagi satu sama lain. Lalu datang masa yang sulit. Proyek besar yang selama berbulan-bulan diperjuangkan Iwan akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Email penolakan itu datang pada pagi yang cerah. Tidak ada badai, tidak ada hujan. Hanya langit biru yang terasa terlalu tenang untuk sebuah kekecewaan. Iwan mencoba terlihat biasa saja. Namun Nana tahu, karena terkadang seseorang tidak perlu menangis agar terlihat sedang hancur. Sore itu Nana mengajaknya ke Bukit Mercusuar di ujung kota. Tempat favorit mereka. Tempat yang memperlihatkan laut luas tanpa batas. Mereka duduk di sana sampai matahari hampir tenggelam. Lalu Nana mengeluarkan ponselnya. Ayo kita foto berdua. Iwan tertawa kecil. Foto untuk apa? Untuk mengingat hari ini. Mereka berfoto dengan latar langit jingga. Dan sejak saat itu lahirlah sebuah tradisi kecil. Setiap berhasil melewati masa sulit, mereka akan datang ke mercusuar dan mengambil satu foto bersama. Foto-foto itu menjadi semacam trofi. Bukan trofi kemenangan besar, melainkan bukti bahwa mereka pernah bertahan. Bahwa mereka pernah melalui sesuatu yang tidak mudah dan berhasil sampai di seberangnya. 2 tahun berlalu, album foto mereka mulai penuh. Ada foto ketika Nana berhasil menyelesaikan proyek buku yang hampir membuatnya menyerah. Ada foto ketika Iwan mendapatkan klien internasional pertamanya. Ada foto saat mereka merayakan hal-hal sederhana yang mungkin tidak dianggap penting oleh orang lain. Namun bagi mereka, momen-momen itu adalah kerajaan kecil yang dibangun bersama. Sampai suatu hari, hidup kembali menguji mereka. Nana mendapat tawaran pekerjaan impiannya. Sebuah perusahaan besar di Singapura ingin merekrutnya. Gaji yang jauh lebih tinggi, karir yang lebih menjanjikan, kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Namun ada satu syarat, ia harus pindah. Berhari-hari Nana memikirkan keputusan itu. Di satu sisi ada mimpi yang selama ini ia kejar. Di sisi lain ada kehidupan yang sudah ia bangun di Tanjung Biru. Ada pagi-pagi di warung kopi, ada sore di mercusuar. Ada seseorang yang membuat kota kecil ini terasa berbeda. Iwan tidak pernah meminta Nana untuk tinggal. Ia tidak pernah mencoba menahan. Justru itu yang membuat Nana semakin berat. Karena cinta yang dewasa seringkali tidak memaksa. Ia hanya hadir dan menunggu. Sampai akhirnya Nana memberanikan diri berbicara dengan perusahaan tersebut. Ia mengajukan satu permintaan. Sistem kerja penuh remote. Permintaan yang menurutnya mungkin akan ditolak. Namun beberapa minggu kemudian, jawaban itu datang. Mereka menyetujuinya. Nana tidak perlu pindah. Ia bisa tetap tinggal di Tanjung Biru. Tetap dekat dengan laut. Tetap dekat dengan kehidupan yang ia cintai.
dan tetap dekat dengan seseorang yang selama ini diam-diam menjadi rumah baginya. Malam festival pantai tahunan tiba. Langit cerah. Lampu-lampu menghiasi garis pantai. Musik terdengar dari kejauhan. Dan seperti biasa, mereka naik ke mercusuar. Tempat semua kenangan mereka tersimpan. Saat kembang api mulai mewarnai langit, Iwan menyerahkan sebuah album tebal kepada Nana. Halaman demi halaman berisi foto-foto mereka selama 2 tahun terakhir. Foto saat tertawa, foto saat lelah, foto saat berhasil, foto saat gagal, foto tentang perjalanan yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, namun sangat berharga bagi mereka. Nana terus membalik halaman demi halaman, hingga tiba di halaman terakhir. Di sana tidak ada foto, hanya ruang kosong, dan sebuah kalimat pendek. Untuk semua tahun yang belum kita jalani. Mata Nana mulai berkaca-kaca. Sementara di belakang mereka, kembang api terus mekar di langit malam. Iwan tidak mengatakan banyak hal. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Hanya sebuah pertanyaan sederhana yang keluar dari hatinya. Dan untuk jawaban yang sudah lama ia tunggu, Nana tersenyum sambil mengangguk. Iya. Malam itu, tidak ada kerajaan. Tidak ada mahkota. Tidak ada sorak-sorai ribuan orang. Hanya 2 orang yang pernah saling menemani melewati hari-hari biasa. Namun mungkin memang seperti itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan tentang seberapa tinggi kita berhasil terbang, melainkan tentang siapa yang tetap berjalan di samping kita ketika hidup bergerak pelan. Dan bertahun-tahun kemudian, mungkin yang paling mereka ingat bukanlah pekerjaan, penghargaan, atau pencapaian, melainkan pagi-pagi sederhana di tepi laut, sebuah mercusuar di ujung kota, dan seseorang yang selalu berkata tanpa perlu mengucapkannya, "Aku di sini. Kita lanjutkan perjalanan ini bersama."